Ya, pemirsa, IDX Channel akan kembali menggelar ajang Anugerah Inovasi Indonesia di tahun 2021 yang akan menjadi acuan inovasi perusahaan-perusahaan di tanah air. Ya, Anugerah Inovasi Indonesia di tahun ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan inovasi Indonesia, khususnya dalam inovasi bisnis. Setelah sukses menggelar IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia pada tahun 2020, IDX Channel kembali menggelar ajang yang menjadi acuan inovasi perusahaan-perusahaan di tanah air di tahun 2021. Apalagi saat ini inovasi terbukti menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan perusahaan bertahan di tengah badai pandemi COVID-19. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 akan digelar tanggal 19 Agustus 2021 mengangkat tema Accelerating Economic Recovery in Pandemic Through Innovate Strategic and Collaboration. Ratusan perusahaan, baik perusahaan tercatat maupun umum, telah berpartisipasi dengan membawa inovasi mereka dalam ajang tahun ini melalui proses screening yang ketat. Ketua Dewan Juri IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia Wahyu T. Setiobudi menjelaskan, kriteria penilaian kali ini terdiri dari dampak dari inovasi yang dilakukan, berkelanjutan inovasi, originalitas, dan presentasi inovasi dari setiap perusahaan. Wahyu menambahkan, perusahaan yang nantinya berhasil meraih awards akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perusahaan dan tentunya dunia bisnis di Indonesia. Adapun Dewan Juri IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 adalah Wahyu Setiobudi selaku Ketua Dewan Juri dan juga peneliti strategi transformasi dan inovasi PPM Management, Roy Sambel, Profesor Ekonomi Keuangan IPMI International Business School, dan Asnan Purinto, pengajar doktoral penelitian manajemen Universitas Bina Nusantara, serta Menteri BUMN Erick Thohir sebagai juri kehormatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai tema kita kali ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Wahyu Setiobudi. Beliau adalah peneliti transformasi strategik dan inovasi dari PPM Manajemen dan juga sebagai Ketua Dewan Juri IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2021. Ya, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi juga Mas Pras. Wow. Apa kabar? Apa kabar? Sehat selalu. Sehat juga untuk Pak Wahyu. Semangat sekali nih Pak menjelang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021. Nah, sebelumnya mungkin Pak Wahyu bisa sedikit menjelaskan ya, apa sih yang membedakan untuk acara ataupun event tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Wahyu? Ya tentu tahun ini istimewa sekali Mas Pras. Karena seperti kita ketahui bersama, pandemi ini kan sudah 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun. Kita sudah menghadapi gelombang kedua. Nah ini artinya bahwa secara dunia bisnis, ini kalau kita bicara mengenai pengendalian pandemi, selalu kaitannya itu dengan pembatasan mobilitas yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi. Nah ini sudah istilahnya itu kita digempur berkali-kali gitu kan, sehingga kali ini adalah sangat istimewa karena kita sudah harus bisa keluar dari apa yang sudah menekan kita selama 1,5 tahun ini. Jadi ini penting sekali. Baik, tapi kalau memang dibandingkan dengan tahun lalu begitu dan tahun 2021, pandemi ini nampaknya memang masih menjadi isu yang cukup krusial ya Pak Wahyu bagi perusahaan-perusahaan terutama nih di tengah kondisi saat ini yang tekanannya juga luar biasa baik perekonomian secara makro, mikro maupun juga dari perusahaan-perusahaan sendiri. Iya betul sekali Mas Prasda. Ini justru yang menarik karena kalau kita lihat peserta dari tahun ini itu justru meningkat dari tahun lalu. Artinya bahwa jalan pandemi ini itu tidak menyurutkan kemampuan perusahaan untuk terus bisa bertahan dengan menggunakan inovasi. Baik. Luar biasa berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh para manajemen tentunya dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Baik, kalau bicara mengenai latar belakang dari tema sendiri, Accelerating Economic Recovery in Pandemic Through Innovative Strategic Initiative and Collaboration. Nah, ini nampaknya juga upaya-upaya bagaimana kita mencoba merestrukturisasi perusahaan, bagaimana kita bertahan dengan inovasi-inovasi ini nampaknya juga harus sejalan juga dengan upaya pemerintah dalam upaya juga menanggulangi pandemi COVID-19, Pak Wahyu. Betul sekali Mas Pras ya. Kalau kita lihat kan memang krisis kesehatan itu mau tidak mau akan berdampak multisektor.
Jadi dia akan berimbas kepada ekonomi, berimbas pada sosial gitu. Secara sistemik kemudian kita melihat bahwa ini perlu dikendalikan secara multisektor. Nah, kalau kita bicara kesehatan itu nampaknya sudah mulai kelihatan celah-celahnya. Artinya penerapan 3M, penerapan 3T, kemudian peningkatan fasilitas kesehatan itu kan sudah kelihatan. Nah, sekarang yang mulai kita pertimbangkan adalah bagaimana kita bounce back. Bagaimana kita kembali lagi untuk kembali ekonomi ini diakselerasi. Nah, jadi fokus tahun ini adalah bagaimana kita melakukan percepatan terhadap upaya-upaya recovery ekonomi itu. Baik, upaya-upaya recovery ekonomi. Tapi kalau kita lihat di satu sisi recovery ekonomi dan bagi perusahaannya, seberapa penting jadinya posisi dari inovasi nih sebagai backbone juga perusahaan bisa bertahan di tengah pandemi? Wah, ya ini kalau kita lihat inovasi itu sekarang bukan hanya penting. Kalau saya dalam bahasa saya sebut sebagai oksigennya, Mas. Jadi kalau perusahaan tidak punya inovasi, dia tidak akan bisa survive. Jadi kalau kita lihat Mas Faris dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ada 3 gelombang kebangkrutan perusahaan selama pandemi ini. Di awal-awal itu kira-kira 3 bulan, 4 bulan pertama itu bangkrutnya itu karena memang sebelumnya sistemnya udah jelek. Utangnya banyak, tidak terbayar gitu. Nah, berikutnya itu kebangkrutan karena fundamentalnya yang tidak bagus. Marketnya captive, operasionalnya tidak efisien gitu. Nah, kemudian setelah melewati Januari, Februari, harusnya perusahaan itu sudah membuktikan bahwa dia mampu bertahan. Nah, kenapa? Karena demand-nya kan sudah mulai kembali. Ekonominya bertumbuh. Nah, tapi ada yang gagal melewati tahap itu, yaitu siapa? Yang tidak bisa beradaptasi. Nah, adaptasi itu hampir selalu konsepnya adalah berubah. Nah, perubahan itu kita kaitkan dengan inovasi. Nah, jadi kalau tidak berinovasi sudah hampir pasti perusahaan itu tidak akan mungkin bertahan di era baru yang nanti akan kita hadapi di depan. Berarti memang sudah terbukti nih Pak, inovasi mampu menjadi penopang perusahaan dalam bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ya, tentu Mas. Baik, kita akan cermati nanti bagaimana dari sisi kategori-kategori nih yang akan dinilai bagi perusahaan-perusahaan yang masuk menjadi salah satu nomine lah bisa dikatakan dalam ajang IDX Channel di segmen berikutnya Pak Wahyu. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.